Welcome to my channel, DNA.12 Education. Oke, kita masuk ke soal yang pertama seputar matematika saintek ya. Kita lihat soal yang pertama, daerah R dibatasi oleh Y sama dengan akar X, Y sama dengan min X tambah 6, dan sumbu X. Volume benda padat yang didapat dengan memutar R terhadap sumbu X adalah, ya ini dia pilihan gandanya, ya topik seputar volume benda putar. Sudah siap mengerjakan soal ini dalam waktu 60 detik atau 1 menit? Ya, sebelum mengerjakan volume benda putar, kemampuan yang wajib kamu miliki adalah mengidentifikasi jenis grafik. Yang pertama adalah Y sama dengan akar X. Seperti ini grafiknya. Yang kedua adalah Y sama dengan X. Atau Y sama dengan min X, ya, miring ke kiri. Yang ketiga adalah Y sama dengan X kuadrat, atau bentuk kuadrat. Sedangkan yang ketiga adalah bentuk pangkat 3, ya, seperti ini, ya. Kita lihat. Nah, kalian harus mempunyai kemampuan untuk membuat sketsa grafik sebelum melakukan yang namanya pencarian volume benda putar. Nah, sekarang kita lihat, Y sama dengan akar X dan Y sama dengan min X tambah 6, kalau digambar adalah seperti ini. Jelas ya gambarnya? Yaitu gabungan kurva yang Y sama dengan akar X, dan Y sama dengan min X tambah 6. Berarti yang ini dan yang ini. Setuju? Oke. Makanya diperoleh gambar seperti yang ada di layar Anda. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah mencari titik potong. Ya. Mencari titik potong kedua kurva, caranya adalah Y sama dengan Y. Nah, perhatikan gambarnya. Ya, perhatikan garisnya, ini adalah titik potong. Ya, titik potong itu berarti ada di titik sini ya. Yang ini ya. Oke, itu namanya titik potong. Nah, didapatkan dengan cara Y sama dengan Y, kita peroleh seperti berikut. Y sama dengan Y kita peroleh, sehingga min X tambah 6 sama dengan akar X. Dengan mengkuadratkan kiri dan kanan, kita peroleh X kuadrat min 13X tambah 36. Tentunya yang kita cari adalah pemfaktorannya. Diperoleh X sama dengan 4 atau X sama dengan 9. Nah, X sama dengan 4 itu ada di sini. Sedangkan X sama dengan 9 kita abaikan karena berada di kuadran kedua. Nah, bicara tentang volume, berarti volume sama dengan volume daerah A ditambah volume daerah B. Ya, kita perhatikan di sini ada dua daerah, yaitu daerah A yang berwarna ungu dan daerah B yang berwarna biru. Daerah A dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X dan sumbu X. Sedangkan daerah B dibatasi oleh Y sama dengan min X tambah 6 dan sumbu X. Jelas sampai sini daerah yang dibatasinya? Saya ulangi, ini adalah daerah A yang dibatasi oleh ya sumbu X dan Y sama dengan akar X. Dan ini adalah daerah B yang dibatasi oleh Y sama dengan min X tambah 6 dan sumbu X. Jelas sampai sini daerahnya? Oke, sehingga kita akan peroleh selanjutnya. Nah, untuk daerah A dibatasi dari 0 sampai 4. Sedangkan untuk daerah B dibatasi 4 sampai 6. Perhatikan, daerah A dibatasi 0 sampai 4. Perhatikan ini. Sedangkan daerah B dibatasi 4 sampai 6. Jelas sampai sini? Sehingga dengan menggunakan rumus integral, oke, maka kita akan peroleh bahwa untuk A
Volum sama dengan V integral 0 sampai 4 Y1 kuadrat, sedangkan untuk daerah B, V integral 4 sampai 6 dari Y2 kuadrat dx. Sehingga dengan memasukkan persamaan garis atau fungsi masing-masing, maka volum sama dengan V integral 0 sampai 4 dari akar X kuadrat ditambah V integral 4 sampai 6 dari min X tambah 6 kuadrat dx. Dan selanjutnya kita peroleh untuk yang A, V, dari setengah X kuadrat dari batas 0 sampai 4, sedangkan untuk daerah B, V per 3, untuk min X tambah 6 pangkat 3 dari 0 sampai 4. Ya, kita sudah peroleh bentuk integralnya dalam bentuk volum ya. Sehingga dengan memasukkan batas atas dan batas bawah, maka kita peroleh untuk daerah A adalah V kali 8, sedangkan untuk daerah B adalah V per 3 dikali 0 min 8. Sehingga kita peroleh volumenya adalah 32 per 3 V. Menyelesaikan soal SBMPTN, simak dan soal PTN hanya dalam waktu 60 detik atau 1 menit. Yuk sekarang kita masuk soal yang kedua. Kita lihat soal yang kedua. Ya ini dia soalnya, yaitu tentang seputar lingkaran. Jika lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min AX min AY ditambah A sama dengan 0 mempunyai jari-jari setengah A, maka nilai A adalah, ya ini soal seputar lingkaran ya. Dari persamaan lingkaran ini kamu tahu bahwa di sini ada koefisien X yaitu minus A, dan ada koefisien Y itu juga min A, sedangkan konstantanya juga A. Ya, jelas sampai sini ya. Oke, jelas sampai sini? Oke, sudah siap menyelesaikan soal ini dalam waktu 60 detik atau 1 menit. Oke, bagaimana menentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah CX tambah DY tambah E sama dengan 0? Sangat mudah. Pusat sama dengan koefisien dari X atau C dibagi min 2 dan koefisien dari Y atau D dibagi min 2. Itulah cara menentukan pusat. Sedangkan untuk mencari jari-jari, ya tinggal dikuadratkan pusatnya, lalu dikurangi E. Sangat paham ya, cara menentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, sekarang menurut soal X kuadrat tambah Y kuadrat min AX min AY ditambah A sama dengan 0, berarti C-nya adalah min A, D-nya adalah min A, dan E-nya juga A. Sehingga pusatnya diperoleh sebagai berikut, yaitu A per 2 dan A per 2. Sementara E-nya adalah A ya. Sehingga jari-jarinya adalah A per 2 kuadrat ditambah A per 2 kuadrat dikurangi A. Dengan mengkuadratkan kiri dan kanan, maka kita akan peroleh hasilnya adalah sebagai berikut. A kuadrat per 4 sama dengan A kuadrat per 4 ditambah A kuadrat per 4 dikurangi A. Sehingga apabila kedua ruas kita kali dengan 4, maka akan diperoleh A kuadrat min 4A. Atau kita faktorkan A buka kurung A min 4 sama dengan 0. Dengan demikian kita akan dapatkan A sama dengan 0 atau A sama dengan 4. Menyelesaikan soal SBMPTN, simak dan soal PTN hanya dalam waktu 60 detik atau 1 menit.